Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kita, saya sebagai Nugraha dan teman saya Agustiar yang sedang di belakang layar. Itu kita kembali ke materi paguyuban ngoding. Materi kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu HTML dan CSS. Sekarang kita masuk ke bagian ke intro to page. Intro page apa sih? Nanti kita akan ngebahas cara membuat website kerangkanya dulu sebelum masuk ke dinamis. Kemarin kan kita sudah ngebahas tentang database. Nah, kemarinnya pun kita sudah membahas lagi tentang yang namanya PHP, kan pemrograman web berbasis PHP. Nah, nanti di akhir session di materi selanjutnya, itu materi terakhir kita akan membuat satu buah page login dan page register digabung dengan database plus digabung juga dengan PHP. Oke, kita mulai saja. Check it out. Oke, materi kali ini sebentar saya siapkan dulu, share dulu. Oke, teman-teman sudah melihat? Sekarang kita mulai ke intro to web page by Paguyuban Ngoding. Oke, kita begini. Kali ini kita akan benar-benar membuat sebuah website. Tetapi bukan full website, hanya tampilan form login saja. Itu kita buat contohnya dulu, nanti ke depannya mungkin kita akan membuat project yang lebih besar lagi. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Agenda kali ini kita akan ngebahas 4 agenda seperti biasa. Yang pertama adalah prerequest, yaitu persiapan untuk kita mulai materi. Materinya yang bakal kita siapkan adalah materi database kemarin. Kita ngebahas minggu lalu atau hari Rabu kemarin kita ngebahas tentang materi database. Teman-teman kalau yang belum mengikutinya bisa mengikutinya di channel YouTube kita. Ataupun bisa mendownload PowerPoint yang sudah ada di website kita juga, yaitu Paguyuban Ngoding /belajar online. Lalu jangan lupa juga kita pun harus membuka aplikasi XAMPP seperti biasa untuk membuat lokal server kita. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang HTML dan CSS. Yang ketiga, kalau sudah kita mengenal HTML dan CSS, kita akan membuat page sebuah halaman, yaitu halaman login. Itu. Nanti setelah membuat halaman login, baru kita review apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, lanjut. Nah, teman-teman yang belum mengikuti materi-materi kita sebelumnya, silahkan mengikuti materi sebelumnya di website kita atau di channel YouTube kita, yaitu Paguyuban Ngoding, cari aja. Nanti teman-teman ikuti materi-materi ketiga ini yang paling penting sih sebenarnya. Sebenarnya kita baru 4 kali materi. Di session kali ini berarti ada 5 materi. Yang ini adalah materi kelima. Nah, semua materi kita itu adalah materi untuk pemrograman junior atau pemrograman pemula, khususnya pemrograman PHP, website PHP. Tapi kalau misalkan teman-teman mengikuti semuanya, itu bisa dipakai ke semua pemrograman. Gitu. Saya hanya mencontohkan di salah satu pemrograman, yaitu pemrograman PHP. Lanjut, yang kedua adalah XAMPP. XAMPP adalah aplikasi lokal server yang teman-teman harusnya sudah download dan sudah bisa teman-teman gunakan. Yaitu seperti biasa, jalankan program XAMPP, jalankan dua program. Yang pertama program Apache dan program MySQL. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas kali ini adalah HTML dan CSS. Oke. Pertama, sebelum kita mulai, saya ingin membahas dulu pengertian atau tipe bahasa pemrograman berdasarkan sisinya mereka atau misal compiler mereka. Apa sih? Itu ada 2. Yang pertama ada server language atau client language. Sebenarnya server side language sama client side language. Maksudnya apa? Server side language adalah
bahasa yang dikompil atau dijalankan di sisi oleh atau di bagian server gitu. Server language itu. Contohnya apa? Contohnya seperti PHP, C#, Java, sebenarnya ada lagi kayak Python, Ruby, dan banyak lagi sebagainya. Itu aplikasi atau pemrograman bahasa ini hanya bisa dijalankan kalau dia berada di server. Jadi kalau tidak ada server, pemrograman bahasa pemrograman ini tidak akan bisa dikompil gitu. Nah, ada lagi satu lagi bahasa client side language, yaitu bahasa pemrograman yang bisa dikompil atau dijalankan itu di klien. Maksudnya server sama klien apa sih? Kalau server itu dia sebagai PC atau yang tadi kita di awal itu menjalankan SAM, itu ada Apache. Nah, servernya PHP itu adalah Apache. Nah, kalau misalkan C#, servernya itu IIS gitu, atau Azure. Nah, beda lagi dengan yang lain, atau Java, atau ada lagi Ruby, atau Python, itu masing-masing memiliki servernya. Gitu, seperti itu. Tapi ketika dijalankan tanpa server, dia nggak bisa. Nah, kalau klien ini itu adalah device yang kita pakai, kayak komputer, laptop, terus handphone, ataupun mungkin ada mesin atau layar apapun, itu adalah sebuah klien gitu yang bisa kita lihat langsung, itu sebuah klien. Nah, bahasa klien ini bahasa yang bisa dikompil di layar saja atau di klien saja gitu, klien saja. Jadi bahasa ini yang berimpact kepada device yang kita pakai gitu, seperti itu untuk bahasa klien. Contohnya apa? Nah, yang bakal kita bahas kali ini adalah bahasa klien, yaitu HTML dan CSS. Ada lagi yang lain juga, termasuk JavaScript atau banyak lagi yang lain. Cuman yang bakal kita bahas kali ini adalah HTML dan CSS. Seperti itu. Oke. Apa sih HTML? Nah, HTML ini sebenarnya adalah, kalau diartikan, dia itu adalah kerangka sebuah website. Gitu. Kerangkanya saja gitu. Kalau untuk membuat sesuatu kita punya kerangka atau fondasinya gitu lah. HTML itu seperti itu. Nah, CSS ini dia adalah script untuk mempercantik HTML gitu, semacam kayak bahan-bahan bakunya gitu. Kalau misalkan kita membuat rumah, HTML itu adalah besi-besi pondasinya. CSS ini adalah dia yang membuat kayak temboknya, terus catnya, terus kayak mempercantik kayak tambahan lampu dan kawan-kawan, itu CSS seperti itu. Nah, HTML dan CSS itu menjadi syarat utama sebuah website karena user atau pengguna lebih tertarik dengan website dengan desain yang interaktif dibanding dengan tanpa desain sama sekali, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya HTML, kita ngebuat form login hanya memakai HTML dan kita gabungkan dengan CSS, seperti itu. Nah, kerangka HTML ini kita bisa artikan dia seorang manusia gitu. Ada kepala, ada tubuh, ada juga kaki. Kita lihat dari atas sampai ke bawah aja. Kerangka yang paling utama dari HTML itu adalah kepala, head. Head untuk apa sih? Dia untuk memberitahu kepada website gitu. Pada website itu ada judul website, terus ada library yang bisa kita panggil, entah CSS, entah apapun itu semuanya ada di head atau kepala. Ada juga meta. Meta ini adalah sebuah informasi. Sebenarnya informasi ini yang paling paling sering atau paling lumrah gitu di dunia pemrograman. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah merambah ke dunia digital marketing, meta ini sangat penting untuk website kita gitu. Kayak untuk CEO-nya Google, terus untuk memberitahukan website ini informasinya adalah sebagai apa gitu. Nah, setelah ada head, dia ada body juga. Body apa sih? Body itu adalah konten atau isi dari si website tersebut gitu. Jadi kalau kita mau menampilkan apapun itu, semuanya ada di tag body atau di bagian body. Lalu ada footer. Nah, footer ini apa sih? Footer ini biasanya diisi hanya seperti copyright atau library JavaScript. Biasanya sekarang JavaScript itu dikompil atau ditaruh di bagian footer gitu, seperti itu. Jadi informasi-informasi yang kecil lah, atau misalkan kayak untuk memberitahuan informasi about us, perusahaan apa, company, copyright, semuanya itu ada di footer. Jadi kerangka HTML hanya ada 3, atau yang lumrahnya biasanya tuh diisi sekarang adalah head, body, sama footer bawah. Oke. Nah, mari kita masuk ke
bagian login page. Oke, kita langsung coba ini kalau untuk login page. Kita akan membuat login tanpa CSS dan kita pun akan membuat login dengan CSS. Oke, kita mulai. Oke, seperti biasa kita buka Visual Studio Code. Sebelumnya buka Visual Studio Code. Terus saya sudah membuat dua buah file yaitu login.html dan login css.html. Nah, kalau untuk PHP kemarin kita menamakan file itu selalu dengan extension.php. Berarti itu menandakan kita tuh membuat sebuah program atau sebuah file dengan bahasa PHP gitu. Lain lagi dengan HTML. Kalau kita membuat sebuah file HTML, dia ekstensinya .html seperti itu. Biasanya kalau .html pasti isinya adalah HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjalankannya, jangan lupa kita menjalankan XAMPP juga. Oke, masuk ke XAMPP, kita jalankan XAMPP-nya. Teman-teman sih bisa langsung buka XAMPP-nya, lalu jalankan Apache dan MySQL seperti ini. Ini syarat mutlak untuk menjalankan program XAMPP seperti itu. Oke, lalu kita buka ke browser langsung, ke browser localhost. Kalau teman-teman, saya ini seperti biasa sudah ada settingan tersendiri, makanya ada port 8080. Ini kalau ada titik 2 berarti namanya port 8080. Tapi kalau teman-teman fresh menginstal XAMPP itu nggak perlu pakai 8080, cukup dengan ketik localhost aja gitu, seperti itu. Oke. Jadi di sini kita buka localhost paguyuban ngoding. Nah, di sini saya sudah membuat login HTML dan login CSS HTML. Kita buka, nanti teman-teman bisa download juga di website kita seperti biasa. Di materi saya sudah share nanti, tinggal di download aja sama teman-teman. Termasuk dengan PowerPoint yang sudah teman-teman lihat sekarang. Gitu. Oke, kita lihat dulu yang login HTML. Nah, kita lihat di sini ada beberapa bahasa baru atau tag baru atau informasi baru buat teman-teman. Kemarin kita sudah dipusingkan dengan sintak-sintak PHP yang mungkin teman-teman masih harus menyesuaikan. Nah, sekarang ditambah lagi sintak-sintak baru, yaitu sintak-sintak HTML. Sintak-sintak HTML perlu diketahui, just information buat teman-teman. HTML, CSS, JavaScript adalah bahasa, atau sekarang kita pelajari ini adalah HTML sama CSS. Itu dua bahasa klien yang sekarang ini dipakai di mana-mana gitu, entah dia mobile yang hybrid ya, bukan yang native, terus entah dia di laptop atau di website, itu semuanya sekarang sudah pindah semua ke HTML gitu. Jadi teman-teman, ini bahasa atau sintak HTML ini adalah sintak wajib yang teman-teman harus pelajari kalau untuk menjadi programmer software gitu, programmer software information, sistem informasi. Nah, tag HTML dibuka dengan tag HTML. Lalu inilah yang tadi saya bilang bagian-bagian dari HTML, kerangka dari HTML. Ada pembuka, ada head, ada body gitu. Body. Nah, di sini nggak ada footer. Nah, footer itu sebenarnya additional gitu. Tapi yang paling utama adalah head sama body gitu. Head ini tempatnya buat menyimpan library atau CSS yang kita buat gitu. Dan juga judul, ada meta juga. Nah, meta ini adalah informasi-informasi dari website kita, apakah kita website kita tentang apa, terus keywordnya apa, jadi semuanya pakai meta gitu. Juga bisa kita lihat dia memberikan informasi tentang HTTP apa, terus syarat apa, dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya teman-teman bisa setting juga tentang meta. Cuman sekarang kita nggak bahas meta karena ini gunanya kalau kita sudah membuat website yang lebih besar lagi. Nah, kita fokus ke titelnya aja.
Title ini untuk menamai website kita ketika kita buka di browser. Kalau kita buka di browser, nanti di tab yang kita buka di browser itu ada judulnya. Nah, judul inilah yang di dalam title ini. Kalau kita namai login, nanti dia akan berubah jadi login seperti itu. Nah, ini kita namai sekarang adalah login paguyuban body. Lalu mulai ke bagian body. Jangan lupa teman-teman, setiap apa yang kita buat di syntax apapun itu, di pemrograman itu, pasti ada pembuka, pasti pun ada penutup, seperti itu. Kalau misalkan saya bilang ada kerangkanya di bagian head, kepala, berarti head itu pasti ada pembuka, pasti ada penutup juga, seperti itu. Untuk penutupnya di sini, untuk pembukanya, dia diawali dengan tag HTML itu selalu di dalam kurung siku, terus terus diisi dengan nama tagnya. Mau tagnya apa? Ini namanya tag, tag head, ada tag meta, ada tag title, dan diakhiri dengan penutup juga. Nah, penutup ini ada yang diulangi tagnya, ada yang hanya garis miring gitu. Seperti itu. Ini saya contohkan kalau untuk head, dia ditutup dengan tagnya lagi. Begitupun dengan body dia buka, ditutup juga. Begitupun dengan HTML dibuka, lalu ditutup lagi, seperti itu. Nah, setelah itu kita meranjak ke body. Di body adalah isinya konten kita atau yang akan kita tampilkan di website kita. Di sini ada tag div. Div ini adalah kalau istilah div ini adalah division atau divisi atau daerah, atau misalkan sebuah kelompok seperti itu. Kelompok ini kita buat dengan ID card. Nah, apa sih ID card? Di tag HTML di bagian konten atau di bagian body ini, sorry, saya deketin dulu tadi, saya kasih lihat. Nah, di bagian body ini, di dalam body ini selalu ada ID-nya. ID, kalau nggak ada ID, ada kelas. Nah, ini adalah bagian penting untuk kita menyisipkan atau memasukkan CSS kita nanti. Gitu. Jadi setiap bagian-bagian HTML selalu ada ID sama kelas. Kalau misalkan ID ada kelas, kalau ID ini dia hanya fokus ke satu tag. Misalkan kita udah membuka ID card. Nah, ID card ini hanya berguna atau diperuntukkan untuk div ini saja gitu. Kita nggak bisa mendeklarasikan atau membuat div dengan ID card 2 kali gitu. Ini ada card strip konten, ini beda karena dia memiliki kata-kata di belakangnya itu konten gitu. Begitu dengan card title, dia beda gitu. Jadi hanya sekali. Nah, beda halnya dengan kelas. Kalau misalkan kita membuat kelas, jadi kelas ini bisa kita buat berulang kali dengan nama yang sama, misalkan underline title. Nah, kita bisa membuat kelas dengan underline title berulang kali. Nanti kalau kita buat CSS dengan nama underline title, semua tag dengan nama underline title akan berubah sesuai dengan CSS yang kita buat. Nah, di sini kita buat tag-tag HTML, beberapa tag-tag HTML yang mungkin teman-teman bingung. Nanti kita sambil lihat dengan contohnya. File ini kalau kita buka tanpa CSS ya. Oh sorry, ini dengan CSS. Hasilnya seperti ini. Ini tanpa CSS. Kalau tanpa CSS benar-benar flat, tidak ada tampilan apapun. Yang dia keluarkan hanyalah informasi dan form tanpa desain sama sekali gitu yang sudah ada. Nah, di sini saya mengeluarkan kata-kata login, email, form email sama form password, terus forward password, sama button login sama don't let account seperti itu. Sebentar.
Oke, kita bedah satu-satu. Tapi enaknya sih langsung kita buka juga satu lagi yang sama CSS ya kayak tadi. Nah ini yang pakai CSS, login CSS. Nah perbedaannya jelas sekali terlihat. Saya menambahkan background, warna background. Sorry. Saya juga menambahkan titelnya dan form login pun saya rubah seperti itu. Jadi semuanya bisa kita manipulasi sedemikian rupa sehingga tampilannya menarik sekali. Di sini saya ada bagian kotaknya dari si form loginnya, terus ada backgroundnya dengan gradient. Beda sekali dengan yang tanpa CSS, ya. Dia hanya putih tanpa ada apapun, walaupun kita define, oh di sini ada form, tapi benar-benar tidak ada desain. Seperti itu. Lihat lagi. Nah, di sini kita buka juga yang buat tanpa CSS, yang dengan CSS. Nah, lihat. Nah, kalau dengan CSS di bagian head-nya saya tambahkan style. CSS itu dibuka dengan tag style seperti itu. Nah, di sini ada penamaan tag, ada body, ada label, ada nah, di sini untuk pemasukan atau apa namanya penunjukan kepada tag mana atau atribut mana itu diawali dengan langsung penamanya. Misalkan kita mau merubah desain dari body gitu atau bagian body ya, kita langsung buka tag body gitu kan. Buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Nah, kita isi dengan apa? Misalkan di sini sintaknya adalah background web bla 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 bla, bottom bla bla bla. Ini warnanya ya, udah kelihatan di sini warna. Warna ini adalah biar kelihatan gradient. Maka akan ada kelihatan warna gradient seperti ini. Terus background repeat. Nah, ini untuk biar si background ini tidak repeat. Kalau misalkan kita hilangkan atau gimana, teman-teman bisa lihat. Coba sendiri misalnya gitu. Begitupun dengan tag A. Nah, misalnya ada tag A. Teman-teman nanti sebenarnya tag sintak dari HTML, sintak dari PHP itu banyak sekali gitu. Saya tidak bisa langsung memberikan atau menjelaskan satu persatu karena sangat banyak sekali gitu. Teman-teman bisa coba di rumah sendiri, coba-coba di rumah belajar gitu, otodidak. Karena kalau bahasa tidak dipakai atau tidak dicoba susah, atau yang nggak akan nerap seperti bahasa Inggris. Kalau kita tahu TOEFL pun, tapi kalau kita tidak dilatih, kita akan susah berbicara atau kita tidak akan terbiasa. Oke, di sini ada lagi baru ada pagar, ada pagar, terus nama apa, ada juga pagar nama apa, terus ada lagi satu lagi ada titik form, ada titik form. Nah, yang tadi saya bilang kalau di tag HTML itu ada ID, ada kelas ya kan, kelas. Nah, kalau ID itu dirubah dengan tanda pagar, kalau kelas dirubah dengan tanda titik seperti itu. Misalkan tadi kita ada div ID card. Nah, berarti untuk merubah ID card ini, untuk div ini kita bisa rubah-rubah itu dengan tanda pagar, lalu diikuti nama ID tersebut. Namanya apa? Card. Backgroundnya apa? Putih. Oh, berarti ID card ini dia untuk yang kotak putih ini. Seperti itu. Misalkan kita contoh ganti. Nah, ini snapshotnya itu kalau pakai Visual Studio Code enak. Tinggal awalnya saja kita mau buat apa, tinggal kontrol spasi. Nanti dia keluar snapshot. Mau pakai warna apa? Kita contohkan warna hijau pekat ya, paling ini kedua. Coba. Oke, kita save. Jangan lupa save, terus kita refresh. Nah, dia berubah warnanya. Seperti itu. Kita balikkan dulu ke putih ya, biar enggak pusing. Tes. Nah, seperti itu. Kita kelihatan kan, teman-teman dia berubah sendiri. Nah, di tag
Di tag HTML sendiri dia ada beberapa tag yang saya pakai di sini adalah tag center, berarti dia ingin membuat yang di dalam center ini posisinya ada di tengah. Untuk image, dia nge-load image yang ada di satu folder dengan si file login ini. Dan dalam file login ini, saya memiliki gambar adalah logo.png. Logo.png adalah logo Paguyuban Ngoding. Nah, kita bisa panggil logo tersebut dengan sintaks atau tag ing atau image. Terus diikuti dengan atribut src seperti itu. Nah, di sini kita memberikan batasan besarnya lebar dari si gambar tersebut itu sebanyak 150 pixel. Lalu ke bagian bawahnya lagi ada div id artikel untuk login untuk judulnya. Lalu di sini ada lagi form. Nah, form ini adalah bagian terpenting dari pembuatan form di sebuah website. Contohnya, kita ingin membuat form pendaftaran, ya kan? Kita ingin membuat form login, kita ingin membuat form inputan apapun, gitu kan. Nah, form ini sangat penting sekali agar nantinya ketika kita menggabungkan antara HTML ini dengan PHP, nah dia akan membaca dari form ini, gitu. Kita sudah memerintahkan dalam form ini adalah sebuah inputan untuk kita kirim nilainya ke bagian server seperti itu. Nah, di sini form inputan ada beberapa inputan yang saya buat. Yang pertama adalah form inputan email dan form inputan password. Kita lihat di sini. Email dan form inputan password. Email, label ini untuk memberitahukan bahwa label ini di atas, label email. Nah, di sini tag input. Tag input dia memiliki type yang penting ini. Tadi kan saya sudah melihat ada ID, ada class. Ini ID yang class fungsinya untuk yang pertama itu sebenarnya banyak fungsinya. Dia bisa dijadikan penanda atau ID atau ya penamaan lah seperti itu. Tapi khususnya untuk CSS sama JavaScript, dia bisa dipanggil sama CSS sama JavaScript. Nah, setiap inputan di dalam form itu memiliki tipe atau type. Nah, type ini berguna untuk mendefine apakah dia sebuah inputan email atau sebuah inputan password atau sebuah inputan number atau text ataupun dia bisa sebuah pilihan combo box atau juga dia checklist atau juga dia bisa radio button gitu. Dia milih salah satu seperti itu. Banyak sekali tipenya, tapi yang kita pakai sekarang ada dua, yaitu email sama password. Nah, just information, email sama tipe password ini baru keluar di HTML5 gitu. Jadi HTML sendiri ini punya validasi tersendiri. Dulunya dulunya sebelum ada HTML5 tipe email sama password ini nggak ada gitu. Jadi kita harus membuat validasi sendiri untuk email sama validasi untuk password. Tapi untuk sekarang sudah didukung dengan yang terbaru, yaitu tipenya ada email, ada password. Jadi ketika kita inputkan email tanpa bukan format email, misalkan cuma namain A doang, nggak akan bisa gitu karena sudah divalidasi. Lalu di sini ada name. Nah, name ini dipakai juga untuk kita ketika mengirimkan ke PHP gitu. Penting sekali juga ini. Lalu ada autocomplete. Autocomplete ini adalah inputan yang sudah sering kita pakai gitu. Misalkan kita inputan pertama kali adalah admin@example.com gitu. Enter, ketika kita enter atau posting atau kita submit atau kita kirim, nanti kita mau ngetik lagi sudah keluar tuh yang sudah kita inputkan sebelumnya gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan saya sering banget menginputkan email, nanti keluar semua email yang sudah kita inputkan, yang sudah kita pernah kirim gitu. Oke. Lalu ada required. Nah, required ini adalah validasi dari HTML harus diisi gitu, atau form atau inputan yang harus diisi. Jadi ketika kita mau input form terus kita nggak isi yang dengan tag atau atribut required ini, ketika kita kirim nilainya, HTML akan memvalidasi
bahwa form ini tuh adalah harus diisi seperti itu. Nah, begitupun dengan password ada required sama tipenya password dengan name password. Di sini ada tag A, ini pun penting nih tag A. Yang saya bahas di sini adalah tag-tag yang lumayan penting gitu, yang sering dipakai di mana-mana. Yaitu ada input, ada form tadi input, terus ada tag A. Tag ini apa? Dia membuat link. Nah, di sini ada link forgot password, ini adalah sebuah link. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah, nanti di sini ada link yang bisa kita tuju gitu. Bisa nih ke link login.html. Nah, di sini saya isi bintang. Kalau isi bintang, dia nggak akan lari kemana-mana atau dia nggak akan pindah kemana. Misalkan saya isi di sini google.com. Nah, otomatis kalau kita refresh, link forgot password ini akan berubah ke google.com. Ini harus lengkap. https://www. Nah, ketika kita klik ini, otomatis langsung ke Google seperti itu. Kita lihat lagi. Oke, lanjut. Di sini nanti kita akan isi semua forgot password, nanti bakalan bisa pindah-pindah. Terus register pun don't have account ini, register kita klik di sini second up, bisa pindah juga, nanti bisa kita bikin juga. Oke, nah ada lagi inputan nih, inputkan dengan tipe submit, yaitu kirim. Nah, inilah yang nanti kita masukkan file PHP yang kita masukkan atau kirim ke PHP dengan klik tipe submit. Tipe submit ini harus di dalam form, kalau nggak di dalam form dia nggak akan bisa, atau dia bingung mau di submit yang mana gitu. Nah, di sini kita bisa kasih value yang di sini adalah value untuk label yang ada di luar sini, login. Kalau untuk input yang di atas, inputan dengan type password, type email, itu value-nya akan mengisi yang ada di dalam text box. Berbeda dengan yang button atau submit, dia akan mengisi berupa label. Nah, kalau misalkan kita hapus ini juga, kita submit, nanti akan keluar please fill out this field. Itu maksudnya adalah field ini harus diisi atau bersifat required. Seperti itu. Nah, kalau kita isi dengan, ini kan tipenya email kan, yang ini. Kalau kita isi nama aja biasa UAS. Kalau kita pindahkan, nanti di sini ketika kita login, please include add in the email address. UAS is missing an add. Nah, berarti kata-kata UAS ini bukan sebuah email. Kalau email itu udah pasti harus ada add sama .com-nya gitu. Kita pakai misalkan ini, lalu passwordnya, nah untuk tipe password dia otomatis akan berubah menjadi titik seperti itu. Kalau kita klik login, tidak akan kemana-mana karena belum ada mesinnya atau fungsinya atau dinamisnya di dalam sana. Seperti itu. Setelah kita buat form, lalu ditutup dengan body dan HTML. Seperti itu, teman-teman. Jadi kelihatan ya, teman-teman, antara HTML tanpa CSS, dia tidak ada di sini sama sekali. Lalu dengan HTML, dengan CSS, dia jauh sekali perbedaannya. Tanpa CSS hanya putih, tanpa ada desain, tanpa ada warna. Untuk yang ada CSS-nya, dia memiliki warna, bahkan gambar, bahkan gradient atau bentuk yang mau kita sedemikian rupa seperti itu. Oke, kembali ke PPT. Nah, materi hari ini sudah cukup singkat ya teman-teman ya. Kita review apa saja yang sudah kita pelajari, bukan hari ini saja, tapi dari awal kita pelajari itu apa saja. Nah, yang pertama kita belajar logar, logika dan algoritma. Teman-teman coba buka kembali, itu untuk menguatkan kita dalam sisi logika dan algoritma.
Yang kedua, ada fundamental, yaitu dasar-dasar pemrograman. Nah, kita fundamental di sini memakai bahasa PHP. Tapi isi dari materinya itu bisa teman-teman terapkan di semua bahasa pemrograman. Gitu. Karena semua fundamentalnya atau dasar-dasar dari pemrograman itu, yaitu yang di materi tersebut ada operator, ada perulangan, ada if, dan kawan-kawan seperti itu. Teman-teman bisa buka kembali untuk menguatkan buat kedepannya teman-teman terbiasa gitu. Yang ke materi ketiga, OOP. OOP apa sih? OOP itu adalah konsep Object Oriented Programming. Nah, antara fundamental sama OOP itu saling berkaitan. Kalau teman-teman belum belajar OOP, kalau belum belajar fundamental, teman-teman kayaknya akan pusing bakal belajar OOP gitu. Nah, tapi OOP ini adalah standar untuk kita membuat sebuah proyek yang besar, skala besar, atau di dalam sebuah tim yang banyak atau beberapa orang gitu. Karena kalau misalkan kita mengerjakan berbarengan dengan orang tanpa OOP, itu akan sangat kesulitan atau tidak terlihat rapih gitu. Akan terlihat berantakan sekali gitu. Kenapa? Karena tidak ada konsep gitu. Untuk konsep OOP ini sudah jadi standar internasional gitu. Ketika mengerjakan dengan tim, kita sudah merapikan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang di library, mana yang bagian penting untuk dikerjakan, mana yang tidak, seperti itu. Teman-teman juga bisa buka kembali untuk mereview ulang supaya teman-teman ya sekedarnya kita coba tahu dulu gitu, terus kita pahami dulu, baru nanti kita praktek. Lalu ada database. Nah, kemarin kita juga belajar database secara singkat gitu. Kemarin kita sudah membuat 3 buah tabel. Kita sudah membuat database, sudah membuat juga 3 buah tabel dengan primary key atau increment dan relasi tabel juga. Nanti semua ini bakal kita satukan atau kita coba gabungkan dan kita buat satu buah page yang dinamis seperti itu. Lalu hari ini kita membuat intro to web page, membuat form login. Nah, form login di sini tadi barusan kita sudah membuat form login yang tanpa CSS dan dengan CSS. Nah, teman-teman sudah lihat perbedaannya kan, mana yang bagus, mana yang menarik, mana yang interaktif lah gitu. Nah, nanti form login ini kita belum bisa jalankan karena kita belum gabungkan dengan PHP dan database. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas HTML plus PHP plus database. Kita akan gabungkan semuanya dan kita akan membuat form login yang dinamis yang teman-teman bisa pakai dan akan masuk ke database seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini, cukup singkat tapi cukup padat juga. Teman-teman coba di rumah dengan menyerah, jangan capek, jangan pusing. Emang pusing, tapi yang namanya belajar itu awal-awal memang kadang-kadang boring gitu. Tapi nextnya kalau teman-teman sudah mengetahui menariknya bagaimana pemrograman, teman-teman akan ketagihan gitu. So, luangin waktu buat teman-teman cobain. Kalau ada yang nggak paham, teman-teman bisa tanya ke kita, bisa share di grup atau langsung japri ke saya, nggak apa-apa, seperti biasa. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan juga, kita bisa discuss atau apapun itu. Jangan malu-malu, jangan ada dusta di antara kita juga, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan teman-teman. Kita akhiri bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.